Shalom, salam damai. Mari kita baca Mazmur 66 dengan judul perikop, Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian, katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah, ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu, dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Demikian Mazmur Daud. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Seperti sebelumnya bahwa Raja Daud, Raja Israel, memiliki banyak musuh. Betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Jadi musuhnya Daud ini juga adalah musuhnya Tuhan. Daud, orang Israel, bangsa pilihan Tuhan. Siapa memberkati Israel, diberkati Tuhan. Siapa mengutuk Israel, dikutuk Tuhan. Siapa memusuhi Israel, tentu akan dimusuhi Tuhan juga. Sampai sekarang ini ya, Israel banyak musuhnya. Dari tetangga-tetangganya, dari Palestina, dari Mesir, Yordania, Syria, Hizbullah Lebanon, Hamas Palestina. Lalu belum lagi ada Houthi dari Yaman. Mereka memusuhi Israel. Tetapi Israel ditolong oleh Tuhan. Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub atau Israel.
Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Israel. Tuhan berjanji melindungi, memberkati bangsa pilihannya. Perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub atau Israel. Jadi Israel ini nama yang diberikan Tuhan kepada Yakub. Yakub adalah anaknya Ishak. Tuhan memberikan tanah Kanaan, yaitu Yerusalem dan sekitarnya itu, kepada bangsa Israel. Tapi sampai sekarang, sampai abad ke-21 ini, masih saja bangsa Israel digerogoti oleh bangsa-bangsa sekitarnya itu. Padahal tanah Kanaan, tanah Yerusalem itu sudah diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi tentu Daud gak pernah goyah sedikit pun. Daud tetap memberikan, membayar nazar. Jadi Daud berdoa dan Tuhan menolong. Orang Israel tertolong dan Daud mengucap syukur setelah ditolong. Daud membayar nazarnya. Aku akan membayar nazarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Ini dia. Raja Daud, raja yang hebat itu bisa juga merasa susah pada waktu aku susah. Daud mempersembahkan korban bakar-bakaran. Korban-korban bakaran. Waktu itu ya, persembahannya korban bakaran. Lembu, domba jantan yang terbaik itu dikorbankan sebagai persembahan kepada Tuhan, sebagai rasa syukur. Sebagai rasa syukur. Jadi waktu itu korban bakaran yang dimana domba-domba disembelih itu adalah untuk juga penebusan dosa, membayar dosa. Tapi setelah Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri, Sabda yang menjadi manusia, sudah menggantikan semua korban-korban sembelihan ini dengan darahnya sendiri, yaitu darah Tuhan Yesus yang dipaku di kayu salib. Sebuah korban yang sempurna, jadi nggak perlu lagi ada lagi lembu-lembu, kambing-kambing jantan sebagai korban sembelihan, korban yang dibakar, asap korban dari domba-domba jantan yang dijadikan sembelihan. Sekarang ini tidak perlu lagi, karena sudah dibayar lunas oleh Yesus. Jadi keselamatan sudah terbuka. Tetapi syaratnya kita harus datang kepada keselamatan itu, menerima keselamatan itu yang adalah Yesus sendiri. Kita datang kepada Yesus juga tidak dengan tangan hampa. Daud aja datang dengan membayar nazar, dengan membawa korban-korban bakaran. Kita sekarang tidak perlu lagi membakar korban, membawa korban sembelihan nggak perlu lagi ya, nggak perlu korban kambing, domba, sapi, nggak perlu. Korban kita apa? Korban kita adalah kita mati raga, mati terhadap keinginan kita, tubuh kita, fisik kita, segala hawa nafsunya disalibkan, dimatikan. Itulah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita nggak perlu lagi korban-korban yang sepele ini. Tapi korban kita adalah mati raga. Susah itu mati raga. Ya, biasanya egois, nggak egois. Itu kan susah. Biasanya malas, rajin. Itu susah. Biasanya tukang tipu, menipu, sekarang jujur, transparan. Itu susah. Tapi itulah korban yang berkenan kepada Tuhan. Jadi mari kita bayar nazar kita setelah kita ditolong Tuhan. Tentu kita datang kepada Tuhan tidak dengan tangan kosong. Kita harus membawa, istilahnya sekarang kalau kita ini kan oleh-oleh. Kita datang menjenguk
Saudara, pulang kampung kan kita membawa oleh-oleh. Jadi kita datang ke rumah Tuhan juga kita bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Mati raga kita. Kita mati terhadap hawa nafsu kita. Hawa nafsunya dimatikan. Itu maksudnya ya. Hawa nafsu yang berlebihan, yang gak berguna, yang tidak teratur itu ya, yang gak jujur, yang hasil korupsi, nyolong, nipu, mencuri, macam-macam itu. Hasil dari kekerasan, pembunuhan, itulah semua harus ditinggalkan ya. Beda dengan orang-orang teroris yang memusuhi Israel itu. Mereka memang hidupnya adalah dalam kematian. Karena Tuhan mereka adalah Tuhan kematian. Jadi mereka biasa menghancur-hancurkan, membunuh dan seterusnya itu. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Dia menyelamatkan kita. Dia mati bagi dirinya sendiri, tetapi hidup untuk mendapatkan hidupnya kembali. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan Mazmur berikutnya, yaitu Mazmur 67. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.